Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang esa, yang mulia dan kekal. Kami bersyukur Engkau menghimpunkan kami pada sore hari ini memperingati hari yang sangat penting bagi kehidupan kami, tapi juga bagi seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ketika Engkau menghadirkan Yayasan Perkantas yang mengkhususkan dirinya melayani kaum akademis, siswa dan mahasiswa, 42 tahun secara formal, 43 tahun sejak dimulai dari tahun 69. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk segala kasih setiamu. Bersama pemazmur kami mengatakan, banyaklah yang telah Kau lakukan ya Allah, perbuatan yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Kami ingin menghitungnya dan ingin menceritakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami sudah memuji-muji namamu, biarlah puji-pujian yang dinyanyikan dengan apa adanya kami upayakan dengan sebaik-baiknya. Kiranya itu boleh naik membubung ke tahtamu yang suci, dikuduskan, disempurnakan menjadi dupa yang harum di hadirat. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang sanggup kami persembahkan kepadamu, tidak jabatan kami, tidak harta milik kami, tetapi sebagaimana pemazmur berkata, ucapan bibir yang memuliakan Engkau, itulah yang Tuhan kehendaki. Tolong kami terus anak-anakmu, siswa, mahasiswa, alumni dari waktu ke waktu dengan roh yang menyala-nyala memuliakan Engkau. Karena itu lepaskan kami dari berbagai macam bentuk dosa yang membuat kepekaan kami bisa jadi hilang, dan kami tidak menikmati lagu seindah apapun, sesemangat apapun. Hati kami terus beku. Dan bila ada di antara kami yang dalam kondisi seperti itu sore ini, seperti Bartimius, kami berdoa, kasihanilah kami ya Tuhan. Nyalakan kembali api yang padam. Itulah perintahmu supaya roh kami menyala-nyala melayani Engkau. Kami menyerahkan diri kami, menyerahkan ruangan ini, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan yang berkuasa. Kami sadar di mana firman diberitakan, di sana ada roh jahat yang selalu tidak suka. Karena itu dalam kuasa yang Tuhan karuniakan kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus, jika ada roh-roh jahat ingin mengganggu kami, mencuri perhatian kami, bekerja dalam diri anak-anakmu atau di ruangan ini, demi nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dari tempat kami beribadah, dan juga dari anak-anakmu. Perintahkanlah hanya malaikat-malaikatmu bersama dengan kami. Bersabdalah ya Bapa, didiklah kami supaya memasuki usia 43 perkantas, makin dimunculkan orang-orang yang mencintai Tuhan lebih dari semuanya, menyerahkan kehidupan, ambisi tunggal, hanya ingin memuaskan Tuhan Yesus, menggenapkan seluruh rencana Yesus yang sudah mati bagi kami, menyerahkan seluruh hidupnya bagi kemanusiaan kami. Dalam nama yang mulia dan agung dan berkuasa, penuh rahmat, kami berdoa. Amin. Selamat sore. Ya, tadi saya mendengarkan lagu kita luar biasa bagusnya ya. Siapa yang menikmati lagu-lagu pujian barusan? Boleh angkat tangan. Yang sepertinya pengen nyanyi lebih keras, lebih kencang lagi, atau pengen lompat-lompat begitu. Meskipun nggak lompat, nggak harus lompat. Coba angkat tangan. Jadi jangan heran mengapa saya tadi lihat ke belakang. Jangan dikira ngapain ini bapak ini yang belum kenal. Lagu yang bagus itu saya lihat dinyanyikan seperti apa. Saya melihat orang menyanyi begitu rupa sampai mukanya jelek. Oh memang begitu, kalau nyanyi dinyanyikan dengan sungguh-sungguh mukanya jelek.
aman. Gak boleh kan? Saya memimpin lagu, lama sekali, jadi saya ngerti apa yang saya mau. Tapi ada juga tidak nyanyi, ada yang tidak nyanyi, bisik sama kirinya lihat apa tidak nyanyi. Nah, kasihan. Saya mau ingatkan kita, salah satu yang sangat saya nikmati di perkantas adalah apa? Pujiannya itu. Sejujur-jujurnya, saya jarang menemukan audiens yang begitu cair, begitu hidup, dengan lagu begitu berkualitas selain di komunitas student movement. Jadi kalau student movement, mengertilah maksud saya. Bisa di kalangan perkantas, bisa tidak. Ya, saya sangat menikmati, luar biasa. Baik, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sore ini sudah ditetapkan dari 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 15. Mari kita baca berganti-gantian. Saya lihat tadi dengan teliti jam saya khotbah sekian lama. Oh, saya pikir cukup lama. Terima kasih. Nanti Kak Lina atau Tante Lina atau siapa pegang kertas, kalau sisa 10 menit lagi dan 5 menit lagi dan 0 lagi. Karena saya bukan pengkhotbah yang singkat. Sebenarnya sangat singkat, 1,5 jam. Dan itu singkat bagi orang yang merindukan firman. Oh iya, itu singkat. Saya khotbah di beberapa tempat, kok singkat amat Pak? Padahal sudah 1,5 jam saya khotbah. Dan saya dengar dari ponakannya Kak Lina yang di Manado, dia berkata, Om, itu khotbah lama sekali, tapi tidak terasa bosan, gitu. Enak, kata ponakannya. Oh, puji Tuhan. Dia hanya ngomong begitu. Ada seorang ibu salam saya mau turun tangga, khotbahnya kok singkat sekali Pak. Wajahnya saya lihat ngeledek atau serius? Ternyata serius. Di tempat lain saya udah berkali-kali ceritakan ini, di pedalaman Kudi, ya, Nusa Tenggara. Tadi ada Dance, mana kau Dance? Orang Nusa Tenggara. Saya masuk ke pedalaman Kudi, itu 4 jam dari Waimahura, betul? Masuk ke pedalaman begitu. Kalau Waikabubak masih enak tempatnya si Eben. Ini ke pedalaman. Saya nggak nyampe itu Dance. Supirnya bilang, Pak, tidur aja katanya, nanti akan sampai. Saya bilang, tidak, saya ingin melihat. Dan lagi saya tidak bisa tidur. Saya rasa pas mau tidur seperti kita jatuh. Karena jalannya tidak bagus, padahal mobilnya sudah mobil khusus itu. Baru 5 menit, 10 menit baru ketemu rumah. Dia jauh-jauh. Waktu saya khotbah 1,5 jam, mereka nggak mau pulang. Sampai pendeta menegur saya, Bapak tidak kata ibadah selesai semua boleh pulang. Memang saya sudah dikasih tahu, Bapak nanti habis khotbah jangan lupa apa? Katakan ibadah selesai semua boleh pulang. Ya, saya gitu. Oh benar, itu pesannya. Sehingga waktu saya naik tangga di panggung di tengah hutan, saya naik tangga, saya khotbah 1,5 jam, amin, berkat Tuhan, selesai. Saya turun. Setelah turun, langsung pendetanya bilang, Bapak tidak kata ibadah selesai. Saya bilang, kan sudah selesai, sudah berkat. Oh, mereka tidak pulang. Masa? Bapak lihat, tidak ada yang bergerak. Jadi jangan pernah ada di antara kalian merasa, ini abang ini, bapak ini udah khotbah telat 1,5 jam, apa nggak rasa bersalah ya? Dan yang saya rasa bersalah, kenapa orang selalu lihat jamnya? Itu rasa bersalah. Tuhan, kalau dibuang dulu jam ini sementara, kami dipuaskan oleh pengajaran firman, kenapa? Oh yang saya ikut adat Batak, dimulai dari Sibuah jam 8, baru selesai jam 7 malam. Makanya saya bilang orang Batak itu Kristen apa bukan ya? Udah pasti orang Batak itu Batak, tapi Kristen atau bukan? Oh iya. Jadi kalian semua jam kalau punya, puji Tuhan, jangan lihat jamnya, lihat hanya ke saya yang lihat jam. Ya. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayatnya
yang pertama sampai 15. Saya hanya bagi 12 ayat karena 13-15 itu motivasi Paulus dalam memberitakan. Saya baca ayatnya yang ganjil bersama semua rekan-rekan pria dan perempuan membaca ayat yang genap bersama istri saya. Saya nggak tahu juga di mana istri saya. Saya hanya mengatakan istri saya ada di sini. Triawan kan ditanya, kakak ada di mana? Saya bilang ada. Di mana? Saya nggak tahu. Memang ciri khasnya dia selalu main belakang. Tidak mau tampil. Dia stres kalau tampil. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Karena itu Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri keturunan, dan kepada keturunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam mengenal mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dari Tuhan itu, sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semua itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuh ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuh ini, sebagaimana yang telah dikatakan kepadaku Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Nah, saya tidak tahu, tadi saya melihat Pak Karapak mestinya ada ya sharingnya, mungkin nanti ya. Sewaktu saya mengadakan research mengenai student movement di Indonesia, saya tulis surat kepada beliau. Waktu itu kalau tidak salah beliau di Washington. Saya berkata saya lagi di Trinity College, salah satu yang saya kerjakan adalah church history paper, tapi saya pilih Asian student movement in Asia. Nah, saya pilih salah satu perkantas. Nah, sebagai pendiri, apa yang menjadi visi dan misi? Begitu. Nah, saya bersyukur ditulis waktu itu, kalau nggak salah posisi beliau sekjen Parposda. Ditulislah surat, tulis tangan. Salah satu yang masih saya ingat jelas adalah dia mengatakan kerinduan kita adalah supaya di kampus-kampus kita ingin melihat kelompok-kelompok yang berdoa dan mempelajari Alkitab. Makanya perkantas atau university dikenal sebagai student movement. Tapi tidak hanya itu, ada kalimat supaya kelak kita mendoakan, melihat barisan
alumni yang menjadi garam dan terang di seluruh bidang kehidupan. Garam dan terang, atau sering diganti menjadi berkat. Nah, itulah sebabnya saudaraku terkasih, saya bersyukur setelah 42 tahun, memang kalau kita teropong sekarang, kampus-kampus itu banyak kelompok-kelompok berdoa. Waktu saya menginap di Universitas Kristen Petra, Surabaya, itu menarik sekali. Waktu saya mau naik ke atas tangga, saya melihat kelompok-kelompok. Itu ngapain tuh? Saya bilang sama Bejo, itu dosen agama. Dia berkata, itu bang, lagi itu KTB. Oh gitu ya? Sebebas ini kan? Loh, bang, ini kan sekolah Kristen. Langsung saya pikir, iya juga ya. Iya juga ya. Lalu saya pikir, Tuhan, biarlah UKI juga seperti itu. Dikala itu UKI sering terdengar berantem, berkelahi. Itu saya doakan. Dan kita ada di UKI ini, doakan. Kita bersyukur UKI makin berkembang secara fisik. Lihat gedung bangunannya. Tapi tidak cukup fisik, mesti muncul kepada hal rohani. Bersyukur banyak sekali kelompok-kelompok. Dan kalau dikatakan kita mau melihat barisan alumni yang menjadi garam dan terang di berbagai bidang. Oh, ini sering saya coba renungkan. Setelah 42 tahun berkantas, alumni seperti apa yang dihasilkan? Mungkin ada di antara kalian yang kecewa. Tapi ini yang saya sukai dari teologi liberal. Teologi liberal berkata, ada kebenaran, ada kejahatan, tetapi kebenaran melampaui kejahatan. Ultimately, finally, akhirnya kebenaran akan tampil ke permukaan. Itu pemahaman teologi liberal. Makanya bagi mereka, datanglah kerajaanmu, itu the golden age of the church. Itu akan terjadi di bumi ini, kata mereka. Meskipun saya melihat makin lama kelihatan dunia makin busuk kok. Tapi apa saya kurang memakai kacamata dia ya? Lihat hal yang positif, lupakan hal yang negatif. Nah, kalau kita melihat hal yang positif, oh, bersyukur sekali. Saya lihat tadi Pak Susilo atau Bang Susilo. Ini salah satu alumni berkantas dari ITB. Kalau alumni berkantas, kalau dibina, alumnus singular, alumni jangan. Kalau alumnus berkantas dibina sejak mahasiswa dan jadi businessman, seperti apakah orangnya? Lihatlah Susilo. Tepuk tangan. Kalian dengar tadi kalimatnya? Accountability keuangan. Saya tidak sebut Bang Peter, sebab Bang Peter masih kalah senior dari Pak Susilo. Cuman Bang Peter seperti seusia dengan kita. Itu karena anugerah yang dialaminya. Sebenarnya cukup jauh. Makanya saya berkata, jangan kalian kira Bang Peter itu sama seniornya dengan Lulis Manjuta. Bukan. Waktu kita dulu teriak-teriak di kampus, Bang Peter duduk seperti kalian baik-baik mendengar. Tapi memang setelah kita lihat ada orang seperti Pak Susilo, generasi di bawahnya, kita melihat seperti Bang Peter. Kita doakan dia bisa sampai kepada Direktur BI. Amin. Mau doa? Oh, itu doa saya. Kita mau melihat alumnus berkantas. Kalau dia bisnismen, produknya seperti apa? Kalau dia pegawai negeri, produknya seperti apa? Kalau dia menjadi hamba Tuhan, produknya seperti apa? Nah, saya bersyukur anugerah Tuhan. Kemarin kita makan siang bersama staf tertentu yang dapat karunia khusus. Tidak semua diundang. Saya begitu saja. Tidak semua saya undang. Hanya orang tertentu. Yang lain memang dibawa, tapi urusan yang bawa lagi. Tetapi saya orang ini, supaya yang diundang merasa memang dia khusus. Kalau dia tidak merasa khusus, dia salah. Ya. Kita masuk surga pun khusus. Kalau menghayati itu,
baru mengerti banyak hal-hal yang sifatnya special is special, general is general. Nah, saya berkata, kalau kalian lihat seperti apa sih perkantas kalau berkeluarga, saya berkata, tentu kalian kenal Ruli Simanjuntak dan Maria.